Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat warga Cugenang, Kabupaten Cianjur tewas di dalam sumur diduga menghirup gas beracun. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Cirebon, namun ketinggian air berangsur surut. Polisi gadungan yang menipu perempuan di Kota Bandung akhirnya ditangkap. Kita ke informasi pertama, 4 warga Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tewas di dalam sumur. Mereka diduga menghirup gas beracun dari dalam sumur. Evakuasi keempat korban dramatis membutuhkan waktu hingga 7 jam. Sungguh malang nasib 4 orang yang tinggal di Kampung Panehegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Mereka meninggal dunia di dalam sumur, diduga karena menghirup gas beracun. Saat itu 1 orang bernama Ferry mencoba turun ke sumur untuk memperbaiki mesin pompa air. Tiba-tiba ia lemas dan jatuh ke dalam sumur. 3 rekan korban yang mengetahui kejadian ini berniat membantu Ferry. Namun takdir berkata lain. Ketiga rekan Ferry juga jatuh ke sumur dan meninggal dunia. Pertama itu yang betulin itu yang punya ini kan, yang betulin sanyo. Pas betulin sanyo mungkin ada gasnya, keras langsung dia ketarik ke bawah. Oh, ketarik ke bawah. Jatuh langsung ke bawah. Ada inisiatif dari namanya Jajang untuk menolong, dia nggak kuat sama ketarik. Petugas gabungan dengan alat lengkap evakuasi jasad korban dari dalam sumur. Dalam waktu 4 jam, petugas berhasil evakuasi 1 jasad korban. 7 jam sudah berlalu. Petugas gabungan akhirnya berhasil evakuasi 3 jasad lain yang berada di dalam sumur. Proses evakuasi korban sempat terkendala dengan minimnya peralatan. Evakuasi dilakukan dengan berbagai macam teknik. Ada menggunakan peralatan khusus, SCBA, dan teknik menurunkan rescuer dan mengangkat korban ini harus menggunakan teknik-teknik lowering dan lifting. Sumur ini diduga mengandung racun karena terlalu lama ditutup dan kedap udara. Keempat korban tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Itu memang sumurnya itu ada gas beracun. Gimana? Diindikasikan seperti itu bahwa sumur tersebut karena lama tertutup oleh dak yang tidak ada kedap udaranya, sehingga gas yang dari dalam sumur mengakibatkan keempat korban tersebut meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi, jasad keempat korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Sayang Cianjur. Sementara itu sumur maut yang menewaskan 4 warga akan ditutup permanen karena khawatir kejadian seperti ini akan terulang kembali. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Berita selanjutnya, jalan lintas Kabupaten di Cikijing Majalengka tertimbun longsor. Akibatnya jalan tidak bisa dilalui kendaraan karena material longsor penutup badan jalan. Nasional penghubung Cikijing Kuningan yang tertimbun longsor tidak bisa dilalui kendaraan. Badan jalan masih tertutup material longsor berupa tumpukan tanah. Kementerian PUPR mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Polantas Polres Kuningan merekayasa lalu lintas. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang akan menuju ke Majalengka disarankan menuju jalur alternatif dengan kondisi jalan yang sedikit lebih sempit. Rekayasa dari kami, koordinasi juga sama Ciko, sama Sumber, untuk pengalihan arus truk-truk besar dari keluar tol itu langsung ke arah kota Majalengka, langsung Cikijing. Sebagian sopir truk memilih menunggu proses evakuasi material longsor selesai. Mereka enggan melewati jalan alternatif karena jaraknya yang jauh serta medan yang cukup sulit. Ngambil jalur lain, Pak? Ini muatannya banyak yang gede, Pak. Muatannya kan tinggi. Iya, banyak. Ya, kalau muter itu jalannya Curam. Terus lebih jauh. Ya, jauh.
Sebelumnya jalan nasional yang menghubungkan 3 kabupaten di desa Sindang Panji, Cikijing, Majalengka tertutup material longsor. Tebing tinggi 207 meter longsor setelah wilayah ini diguyur hujan deras dengan waktu yang cukup lama pada Selasa malam. Setidaknya ada 4 titik jalan yang tertutup longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Banjir besar akibat luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung di Kabupaten Cirebon masih merendam sejumlah desa. Namun ketinggian banjir berangsur surut. Banjir masih merendam desa Melakasari di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Namun ketinggian banjir mulai surut, tersisa 50 hingga 80 cm. Meski demikian, kondisi ini tetap mengganggu aktivitas warga. Banjir kali ini merupakan yang kedua dalam sebulan. Namun banjir kedua paling parah. Saat ini warga sangat membutuhkan makanan siap saji dan air bersih karena rumah masih tergenang cukup tinggi. Tapi ini udah mulai surut. Udah mulai surut. Kalau kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah. Dalam rumah. Barang-barang nggak bisa selamatin atau gimana? Ya paling diangkatin aja. Ya alhamdulillah bisa diselamatin semua. Ini banjir yang keberapa, Pak? Banjir yang kedua kali. Kedua kali. Di tahun ini. Waktu ini sebulan ini 2 kali. Sebelumnya pada Rabu sore, banjir menerjang 36 desa yang tersebar di 9 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Sebanyak 38.000 jiwa terdampak. Bahkan 2 warga dilaporkan tewas tersengat aliran listrik dan terpeleset saat banjir. Banjir kali ini sangat parah dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Petugas mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga lansia dan anak-anak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mendata sekitar 20.000 rumah terendam banjir dan 83.000 jiwa terdampak. 9 kecamatan, 36 desa. Itu tadinya kan 7 kecamatan, tapi karena tambah pabedilan, meluas ya Pak? Meluas karena air. Ya. Untuk rumah tadi berapa Pak? 2.000 apa 20.000? Oh 2.000 berarti ya? Sorry 20.000. 20.000 rumah ya? Banjir disebabkan karena banjir kiriman dari kawasan Hulu Kuningan sehingga Sungai Cisanggarung dan Ciberes meluap dan mengalir deras ke rumah-rumah warga. Banjirnya Bu? Berapa meter Bu? 1 rumah aja berapa meter? 3 meter berarti? Tenggelam dah Bu? Iya. Terus ini ngungsi sama siapa aja Bu? Sama cucu, sama Semuanya ngungsi? Warga diimbau untuk tetap waspada dengan banjir kiriman yang berpotensi terjadinya banjir susulan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ribuan motor pegawai pabrik di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cisanggarung. Atas kejadian itu, pihak perusahaan memberhentikan seluruh aktivitas pabrik dan memulangkan karyawannya. Sungai Cisanggarung meluap menyebabkan parkiran sepeda motor sebuah pabrik di desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Karyawan pabrik panik. Mereka berusaha selamatkan sepeda motornya. Karena jumlah karyawan begitu banyak, mereka pun antre untuk keluar dari genangan air. Banjir setinggi 80 cm menyebabkan sepeda motor mogok atau mati mesin. airnya itu awalnya surut terus tambah tinggi. Jadi, sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi Mbak? Iya. Di Kecamatan Pabedilan terdapat 3 desa yang terdampak banjir dari luapan Sungai Cisanggarung. Meluapnya sungai tersebut disebabkan tingginya debit air kiriman dari kawasan Hulu Kuningan. Yang di aliran Sungai Cisanggarung ada 3 desa. 3 desa. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya yang parah itu di Sidaresmi antara 1,5 sampai 2 meter. Pihak perusahaan memberhentikan seluruh aktivitas dan memulangkan seluruh pegawainya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.